Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Wahyu Alfi dalam acara Intai Info Santai. Sobat, pada Olimpiade Tokyo tahun 2020 yang digelar pada tahun 2021 ini terdapat sejumlah penyesuaian dan hal-hal baru sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di dunia. Di antaranya yakni adanya kewajiban untuk menjalani karantina bagi semua atlet dan ofisial yang tiba di Jepang. Selain itu, Olimpiade kali ini juga relatif sepi karena adanya pembatasan penonton baik di tiap pertandingan ataupun perlombaan maupun di upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade. Semua pihak yang terlibat dalam Olimpiade kali ini juga dibatasi mobilitasnya selama di Jepang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di samping hal tersebut, juga terdapat beberapa hal unik dalam pelaksanaan Olimpiade kali ini. Apa sajakah itu? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, bahan baku medali terbuat dari campuran bahan daur ulang. Sobat, medali yang dikalungkan kepada para juara Olimpiade Tokyo kali ini memiliki desain menarik dan mengandung makna filosofi mendalam. Medali Olimpiade Tokyo 2020 didesain oleh Junichi Kawanishi yang memenangkan kompetisi terbuka yang digelar oleh penyelenggara Olimpiade Tokyo. Tema keseluruhan dari medali yang didesain oleh Kawanishi adalah cahaya dan kecemerlangan. Medali tersebut mengusung konsep perjuangan para atlet yang digambarkan seperti sebuah batu kasar yang dipoles menjadi bersinar. Makna dari konsep ini adalah setiap atlet yang bertanding harus berjuang sekuat tenaga untuk mencapai kejayaan. Selain desainnya yang menarik dan filosofis, medali dalam Olimpiade Tokyo 2020 ternyata terbuat dari bahan baku daur ulang yang ramah lingkungan. Jenis bahan daur ulang tersebut berasal dari sampah ponsel dan perangkat elektronik lainnya yang dikumpulkan sejak tahun 2017. Para sukarelawan dari seluruh Jepang tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 5 juta ponsel dan perangkat elektronik lainnya, seperti kamera, Game Boy, PlayStation, dan sebagainya. Pengumpulan tersebut diawali dengan proses ekstraksi logam dari berbagai sampah elektronik. Kemudian, ekstraksi logam tersebut dilebur dengan bahan medali lainnya seperti emas, perak, perunggu, sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Inovasi ini banyak menarik perhatian dunia, sebab sebagaimana diketahui, Jepang merupakan pusat industri teknologi dunia yang tiap tahunnya menghasilkan jutaan produk teknologi. Sementara itu, penduduk Jepang terkenal dengan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan slogan Olimpiade Tokyo 2020, yakni Be Better Together for the Planet and the People. Yang kedua, ada tempat tidur atlet terbuat dari bahan kardus. Masih soal faktor ramah lingkungan nih sobat. Bukan Jepang namanya, kalau bukan mengedepankan lingkungan dan energi terbarukan. Kali ini ada fakta unik mengenai tempat tidur para atlet peserta Olimpiade 2020 yang ternyata terbuat dari bahan kardus yang ramah lingkungan. Sebelumnya sempat viral di media sosial setelah adanya unggahan dari atlet lari jarak jauh asal Amerika Serikat, yaitu Paul Semilo. Dalam unggahan di Twitter pribadinya, Paul menggambarkan kondisi kamarnya di Wisma Atlet yang disediakan oleh penyelenggara Olimpiade Tokyo. Ternyata tempat tidur yang digunakan terbuat dari kardus. Menurut Paul dalam cuitannya, kasur tersebut sengaja dibuat dari kardus untuk menghindari para atlet melakukan seks bebas antara sesama atlet selama di Wisma Atlet. Paul juga berpesan kepada para atlet jangan membasahi tempat tidur yang terbuat dari kardus tersebut sebelum Olimpiade berakhir agar tempat tidurnya tidak rusak. Cuitan Paul tersebut kemudian viral dan di-retweet sebanyak 5.000 kali serta mendapatkan like sebanyak 27.000 kali dari pengguna Twitter. Atas hebohnya kasus tersebut, penanggung jawab Wisma Atlet Olimpiade kemudian memberikan klarifikasi bahwa tempat tidur tersebut sengaja dibuat dari kardus agar tahan lama dan tetap bisa memberikan kenyamanan bagi para atlet. Menurutnya, alasan kasur tersebut dibuat dari bahan kardus agar kasur tersebut bisa didaur ulang kembali menjadi produk kertas usai Olimpiade berakhir. Pihaknya juga memastikan bahwa kardus tersebut kuat menopang beban tubuh para atlet hingga lebih dari 200 kg. Yang ketiga, ada atlet Rusia yang dilarang bertanding dengan bendera dan lagu kebangsaan Rusia. Rusia merupakan salah satu kekuatan besar dalam tiap penyelenggaraan Olimpiade. Namun dalam penyelenggaraan Olimpiade Tokyo 2020 kali ini, Rusia diboikot untuk mengikuti Olimpiade. Hal ini merupakan imbas dari kasus doping yang terkuak tahun 2014. Kasus berawal dari penyelidikan badan independen terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh World Anti-Doping Association atau WADA. Dalam penyelidikannya tersebut, pihak otoritas Rusia terbukti telah memanipulasi data laboratorium Moskow untuk mengaburkan fakta dalam penyelidikannya. Akibat kejadian ini, WADA mengajukan hukuman selama 4 tahun larangan bertanding bagi kontingen Rusia dan larangan untuk menjadi tuan rumah selama 2 tahun. Namun,
Usulan tersebut hanya disetujui setengahnya dari Badan Arbitrase Olahraga Internasional, sehingga atlet Rusia masih bisa bertanding di Olimpiade Tokyo 2020 namun tidak atas nama negara Rusia. Dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020, Rusia berhasil mengirimkan sebanyak 330 atlet. Namun demikian, sehubungan sanksi yang diterima oleh Rusia, maka negeri beruang merah tersebut dilarang untuk menggunakan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sebagai gantinya, para atlet dari Rusia tersebut bertanding atas nama ROC yang merupakan kepanjangan dari Rusia Olympic Committee. Dan ketika atlet asal Rusia berhasil meraih medali emas, maka lagu yang dikumandangkan bukan lagu kebangsaan Rusia, melainkan lagu baru karya komposer bernama Tchaikovsky yang sebelumnya telah disepakati oleh ROC. Bendera yang digunakan oleh kontingen Rusia kali ini berupa sebuah bendera berlatar belakang putih dengan gambar api Olimpiade berwarna merah, biru, dan putih yang merepresentasikan bendera Rusia, dan sebuah logo Olimpiade berupa 5 cincin bertautan berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Yang keempat, Olimpiade dengan beragam teknologi canggih. Jepang memang terkenal dengan kemajuannya di bidang teknologi. Negeri Sakura tersebut dikenal dunia sebagai pusat teknologi dunia. Beragam teknologi canggih dan inovasi baru selalu hadir dari negara tersebut. Sebagai tuan rumah perhelatan Olimpiade kali ini, Jepang juga turut memanfaatkan kemajuan teknologinya untuk menunjang pelaksanaan Olimpiade tahun 2020. Salah satunya yang terlihat dalam upacara pembukaan Olimpiade yang digelar tanggal 23 Juli lalu. Dalam pembukaan Olimpiade yang digelar di Olympic Stadium Tokyo tersebut, para penonton yang kapasitasnya dibatasi terpukau dengan pertunjukan cahaya dan penampilan para pengisi acara. Namun, ada satu hal yang cukup membuat netizen berdecak kagum, yakni penampilan ribuan drone yang menghiasi langit Tokyo pada malam itu. Pihak penyelenggara mengungkapkan sekitar hampir 2000 drone turut ambil bagian di pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Drone tersebut menari-nari di atas Olympic Stadium Tokyo yang membentuk beragam formasi mulai dari logo Olimpiade hingga bola dunia. Selain dalam hal acara pembukaan, kecanggihan teknologi dalam gelaran Olimpiade Tokyo juga dihadirkan dalam berbagai hal, diantaranya yakni sensor dan kecerdasan buatan yang terpasang di beberapa benda, seperti jersey para atlet, bola, dan peralatan lainnya yang digunakan di beberapa cabang olahraga. Teknologi ini diklaim mampu membuat atlet untuk meningkatkan performa dalam bertanding. Selain itu, ada teknologi radar yang digunakan dalam cabang olahraga baseball dan line calling. Dalam pertandingan tenis yang diklaim bisa lebih akurat dalam mendeteksi sebuah bola masuk atau tidak. Selain itu, ada teknologi lainnya yang disediakan penyelenggara, diantaranya yakni pelayanan bagi para atlet di Wisma Atlet yang akan dibantu dengan sejumlah teknologi robotik, layanan penerjemah otomatis, dan tiket dengan memindah wajah yang dinilai mampu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan selama penyelenggaraan Olimpiade. Yang kelima, ada Google Doodle, hadirkan game menarik untuk memeriahkan Olimpiade. Google Doodle merupakan salah satu fitur dari mesin pencari paling terkenal, yakni Google. Fitur ini bisa ditemukan ketika kita mengakses halaman beranda Google. Pada tampilan beranda, biasanya akan muncul gambar menarik pada tulisan Google saat adanya peringatan hari-hari tertentu. Dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020 kali ini, Google turut memeriahkan dengan Google Doodle yang bisa dimainkan oleh pengguna internet. Fitur ini lebih menarik dibandingkan Google Doodle lainnya, karena ketika kita mengeklik akan menampilkan sebuah game dengan alur cerita unik, yakni beberapa permainan olahraga yang dikemas dengan animasi khas tradisional negeri Sakura. Dalam games ini, pengguna akan memainkan karakter kucing ninja yang bernama Lucky, yang harus menjelajahi pulau juara mengumpulkan gulungan rahasia. Di awal permainan, Lucky harus bergabung dengan salah satu tim yang berwarna merah, hijau, biru, dan kuning, yang merupakan warna dari perusahaan Google. Dalam game ini, pemain bisa memainkan sejumlah cabang olahraga, diantaranya yakni memanah, tenis meja, berenang, lompat indah, skateboard, rugby, dan panjat tebing. Karakter yang diambil dari game ini terinspirasi dari berbagai karakter tradisional dan makhluk mitologi Jepang. Selain itu, games yang merupakan kerjasama antara Google dan salah satu studio animasi ternama asal Jepang ini juga mengambil alur game dari cerita rakyat masyarakat Jepang. Demikian sobat, beberapa fakta unik seputar Olimpiade Tokyo 2020. Ingat ya sobat, selalu jaga kesehatan dengan rajin berolahraga, sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ayo kita dukung terus perjuangan atlet kebanggaan merah putih yang tengah berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Gimana nih sobat, tentang informasi santai seputar Olimpiade 2020 di Tokyo?
Terus pantengin informasi selanjutnya. Saya Wahyu Alvin Nurdiri, inilah Intai Info Santai.